Kamu sudah mengetahui cara perkembangbiakan dan daur hidup hewan pada pembelajaran sebelumnya. Ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut, kemudian bacalah dengan nyaring teks di bawahnya. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas, contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Ayo berlatih. Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar. Lakukan langkah-langkah kegiatan seperti berikut ini. 1. Bentuk kelompok yang terdiri atas 5 orang siswa. 2. Diskusikan bersama kelompokmu hal-hal berikut. A. Bahan dan alat yang diperlukan. B. Jumlah daun yang akan dikumpulkan. C. Banyak daun yang harus dikumpulkan oleh masing-masing anggota kelompok. Nomor 3. Upayakan daun yang diambil adalah daun yang sudah kering dan terjatuh. Hal ini dilakukan agar tidak merusak tanaman. Ambil daun kering lebih banyak untuk kegiatan selanjutnya. Nomor 4, setelah mengumpulkan bahan, siapkan media untuk menempel dan bahan lainnya yang diperlukan. Sebaiknya daun kering dilaminasi atau dilapisi dengan isolasi supaya lebih tahan lama. Nomor 5, setelah ditempel, berikan keterangan nama tumbuhan dan cara berkembang biak. Nomor 6, berikan identitas kelompok pada lembar paling awal. Berikan hiasan agar laporan koleksi daun kering tampak lebih menarik. Contoh hasil tempelan. Nomor 1, jenis daun, nama tanaman pohon mangga. Cara berkembang biak dengan biji. Nomor 2, nama tanaman cocor bebek. Cara berkembang biak dengan tunas. Setelah kamu mengenal berbagai jenis tumbuhan dari pengamatan daun, selanjutnya lakukan kegiatan berikut. Ayo berkreasi. Daun kering dapat digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut kerajinan mozaik. Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat kerajinan mozaik. 1. Ambillah beberapa helai daun kering. 2. Robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. 3. Tempelkan potongan daun tersebut pada gambar berikut. Ayo berlatih. Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah ada pada gambar berikut ini.
Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Masih ingatkah kamu cara menyelesaikan soal tersebut? Perhatikan contoh penyelesaian berikut ini. Tahap penyelesaian 1. Pindahkan 2 biji kacang merah. Letakkan masing-masing biji pada 2 tempat yang sudah disiapkan. Kejadian di atas ditulis dalam kalimat matematika berikut. 10 dikurang 2 sama dengan 8. Tersisa ada 8 biji kacang merah. Kedua, pindahkan 2 biji kacang merah, masing-masing 1 biji pada setiap tempat. Kejadian di atas ditulis 8 dikurang 2 sama dengan 6. Tersisa ada 6 biji kacang merah. Ketiga, lakukan terus sampai biji dalam toples habis. Keempat, ada 5 biji kacang merah di masing-masing tempat. Kejadian seperti dalam gambar di atas dapat dituliskan 10 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa disebut juga dengan istilah pembagian. Maka proses di atas dapat ditulis dalam bentuk pembagian seperti berikut. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi dapat disimpulkan 10 dibagi 2, yaitu 10 dikurang 2 sama dengan 8, dikurang 2 sama dengan 6, dikurang 2 sama dengan 4, dikurang 2 sama dengan 2, dikurang 2 sama dengan 0. Terjadi 5 kali pengurangan, maka 10 dibagi 2 sama dengan 5. Untuk bilangan yang lebih besar, pembagian dilakukan seperti berikut. Selanjutnya, cobalah menyelesaikan soal-soal berikut. Kerjakan seperti contoh. Nomor 1. Sebuah perkebunan memberikan 126 bibit pohon mangga untuk Udin dan 5 orang temannya. Pemilik perkebunan ingin memberikan bibit kepada 6 anak sama banyak. Berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak? 126 dibagi 6 sama dengan, mari kita kerjakan. Kita kerjakan dengan cara bersusun panjang. Langkah pertama, 1 dibagi 6 tidak bisa. Karena angka 1 tidak bisa, maka angka 1 memerlukan bantuan angka di belakangnya, yaitu angka 2. Sehingga 12 dibagi 6 sama dengan 2. Berikutnya, 2 dikali 6 sama dengan 12. Berikutnya, 12 dikurang 12 sama dengan 0. Langkah berikutnya,
angka 6 kita turunkan. Lalu angka 6 dibagi 6 sama dengan 1. Berikutnya, angka 1 dikali 6 sama dengan 6. Kemudian dikurangkan. 6 dikurang 6 sama dengan 0. Setelah angka di bawah menunjukkan angka 0, maka pembagian telah selesai. Jadi 126 dibagi 6 sama dengan 21. Jadi bibit pohon yang diterima oleh setiap anak adalah 21 bibit pohon. Nomor 2. Siti membagi 153 biji salak kepada 3 orang temannya. Setiap anak mendapat biji salak sama banyak. Berapa banyak biji yang diterima setiap anak? 153 dibagi 3. Mari kita kerjakan dengan susunan panjang. Langkah pertama, 1 dibagi 3 tidak bisa. Karena angka 1 tidak bisa, maka angka 1 memerlukan bantuan angka di belakangnya, yaitu angka 5. Sehingga 15 dibagi 3 sama dengan 5. Pembelajaran kali ini kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Hasilnya 15. Lalu hasilnya kita kurangkan. 15 dikurang 15 sama dengan 0. Kemudian angka 3 diturunkan, lalu dibagi dengan 3. Jadi 3 dibagi 3 sama dengan 1. Berikutnya angka 1 dikali 3 sama dengan 3. Lalu dituliskan di bawahnya. Kemudian dikurangi. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jika yang di bawah sudah menunjukkan angka 0, menandakan pembagian sudah selesai. Jadi 153 dibagi 3 sama dengan 51. Jadi banyak biji yang diterima setiap anak adalah 51 biji salak. Nah, bagaimana dengan video yang barusan kalian lihat? Semoga kalian bisa memahami dan mengerti dengan materi yang Ibu berikan hari ini. Nah, anak-anak, sekian untuk materi hari ini ya. Sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Dadah.